Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul parameter spesifik simplisia, dalam hal ini uji mikroskopik. Nah, adapun anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Elsa Rizkyani, dan yang kedua ada Badia Pribowo. Adapun outline yang akan kami bahas, yang pertama ada definisi uji mikroskopik, prosedur uji mikroskopik, syarat pengujian mikroskopik, dan yang terakhir parameter mikroskopis. Langsung saja, uji mikroskopik ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang derajat pembesarannya disesuaikan dengan keperluan, di mana simplisia yang diuji dapat berupa sayatan melintang, radial, paradermal, membujur, atau berupa serbuk. Nah, pada uji mikroskopik ini dilakukan pencarian fragmen jaringan yang khas dari suatu simplisia tumbuhan, di mana dari pengujian ini akan diketahui jenis simplisia berdasarkan fragmen pengenal yang spesifik dari masing-masing simplisia. Adapun prosedur pengujian mikroskopik, yang pertama ada persiapan sampel, di mana diambil sedikit serbuk simplisia dan diletakkan di atas gelas objek. Lalu ditambahkan beberapa tetes larutan kloral hidrat untuk membantu visualisasi fragmen seluler. Lalu yang kedua ada fiksasi, di mana fiksasi ini dilakukan dengan memanaskan sedikit di atas nyala spiritus, kemudian dibiarkan dingin. Hal ini bertujuan agar kloral hidrat menguap dan sampel menempel pada kaca objek. Lalu yang ketiga ada observasi di bawah mikroskop, di mana ditutup sampel dengan gelas penutup, lalu diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran rendah yaitu 10 kali dan tinggi yaitu 40 kali untuk melihat fragmen khas yang ada dalam simplisia. Lalu yang terakhir ada pencatatan hasil, di mana dicatat semua observasi termasuk bentuk, ukuran, dan karakteristik fragmen yang terlihat, lalu gambar hasil pengamatan untuk dokumentasi. Selanjutnya adalah syarat uji mikroskopik. Yang pertama, kita harus sediakan sampel kita dengan baik dan benar, potongannya harus kecil dan serbuknya harus halus. Kemudian, yang kedua, kita harus menggunakan pewarna yang dapat memperjelas struktur tertentu, contohnya iodin dan safranin. Kemudian yang ketiga, pengamatan struktur mikroskopis meliputi sel-sel epidermis, parenkim, dan pembuluh angkut. Kemudian yang keempat, mikroskop yang digunakan harus dalam kondisi baik dan terkalibrasi. Selanjutnya parameter uji mikroskopis. Nah, parameter ini bertujuan untuk membantu dalam mengidentifikasi spesies tanaman atau bagian dari tanaman tertentu berdasarkan ciri mikroskopisnya, dan untuk menilai kualitas bahan herbal, memastikan bahan simplisia yang akan kita gunakan dalam pengobatan ini adalah bahan yang aman dan efektif. Parameter pertama itu adalah morfologi. Kita melihat bentuk, ukuran, dan warna dari simplisia yang akan kita gunakan. Kemudian yang kedua itu struktur histologisnya. Kita menganalisis sel dan jaringannya. Kemudian yang ketiga kita melihat keberadaan kelenjar getahnya yang memiliki potensi terapeutik sebagai pengobatan. Kemudian yang keempat kita melihat kualitas fisiknya, kelembapan, dan kebersihannya. Kemudian yang kelima kita melihat kandungan zat aktifnya, kita lakukan identifikasi dan kuantifikasi. Kemudian yang keenam, ukuran partikelnya, karena ini dapat mempengaruhi kelarutan dan bioavailabilitas. Kesimpulannya, standarisasi bahan obat alam, terutama simplisia, sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan sediaan obat. Nah, uji mikroskopik ini adalah metode yang utama digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik simplisia melalui pengamatan morfologi dan struktur histologis. Nah, prosedur ujinya itu meliputi persiapan sampel, fiksasi, observasi, dan pencatatan hasil. Akurasi pengujiannya itu bergantung pada pengamatan struktur mikroskopik dan penggunaan reagen yang tepat. Parameter yang dinilai mencakup morfologi, struktur histologis, keberadaan kelenjar getah, kandungan zat aktif, kualitas fisik, dan ukuran partikel. Jadi, tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa simplisia yang kita gunakan dalam pengobatan ini aman, efektif, dan mendukung penelitian serta pengembangan obat herbal. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.